Yahweh sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh lagi mau menikmati kebenaran-Mu, janji-janji kebenaran-Mu bagi kami. Kami bersyukur Bapak Yahweh karena itu kami mau buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Kami rindu kuasa hadapan-Mu menjamah setiap hati kami. Terangi setiap hidup kami dengan kebenaran-Mu. Tuntun kami terus dengan kebenaran-Mu. Bawa kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Karena itu urapi kekasih-Mu, mempelai-Mu, jemaat-Mu semua Bapak Yahweh. Kami semua yang beribadah hari ini urapi dengan kuasa-Mu. Perlengkapi dengan hikmat, wahyu dan pengertian. Biar kami boleh menikmati kebenaran Bapak Yahweh saat ini. Kuasa si jahat coba mengganggu, menghalangi pemberitaan daftar Bapak Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami ikat tolak, singkirkan semuanya. Ambil alih pemberitaan kebenaran-Mu saat ini Bapak. Nyatakan isi hati-Mu. Kami umat-umat-Mu siap untuk menikmati kebenaran-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh baik bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur di Sabat yang kudus ini kita boleh lagi berkumpul bersama-sama. Dan saya yakin Roh Kudus yang menuntun menyertai kita semua. Amin. Roh Kudus yang sudah menggerakkan setiap hati kita untuk kita boleh bersama-sama berkumpul seperti yang diinginkan Tuhan bagi setiap umatnya. Seperti yang menjadi kerinduan Bapak Yahweh bagi mempelai-mempelainya. Karena Dialah sang mempelai pria. Ia akan terus menantikan kita, terus mempersiapkan saudara dan saya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya kebenaran Tuhan berkata bahwa Dia pasti akan datang. Amin. Walaupun memang kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan kita akan datang, Yesus akan datang. Tapi ada satu kebenaran yang perlu kita renungkan saat ini, bahwa Dia datang dan Dia menyiapkan upah bagi setiap kekasih-kekasihnya. Amin. Dia sudah siapkan apa yang menjadi bagian setiap umat-umatnya, setiap umat manusia. Apakah orang itu bertobat atau tidak, dia berbuat baik atau jahat, masing-masing punya upahnya tersendiri. Tapi bagi kita, saya yakin Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, kita akan belajar bersama kebenaran Bapak Yahweh saat ini. Kita akan buka di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Satu ayat kita akan bacakan hari ini di dalam firman Tuhan untuk menjadi dasar dari perenungan kebenaran Tuhan yang akan kita nikmati bersama-sama saat ini. Mari bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Katakan amin. Nah saudara, tema pembacaan atau perenungan kita hari ini merindukan kedatangannya. Ini mungkin suatu kata-kata yang mungkin jarang kita dengar orang bertanya kepada kita, apakah engkau merindukan kedatangan Tuhan? Saudaraku, kalau boleh jujur, saya sendiri ketika saya baca kebenaran Tuhan ini,
Secara manusia, saya masih ingin menikmati apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang ada di dunia ini. Tapi saudara, Tuhan mau ajari kita, Tuhan kembali buka mata hati pikiran kita bahwa semewah-mewahnya dunia ini, seindah-indahnya dunia ini, tidak akan sebandingkan keindahan surga. Amin. Tidak akan sebandingkan kemuliaan Tuhan. Betapapun megahnya dunia ini, tapi tidak semegah dengan kerajaan Tuhan. Nah, ada satu pernyataan yang luar biasa, makanya dikatakan oleh Paulus di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-8, pasal 4 ayat 8 ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh Elohim. Paulus yakin benar bahwa sudah ada mahkota untuk dia. Setelah dia lewati semua pergumulan, penderitaan di dalam pelayanan, ketika dia baru mulai mengikut Tuhan, proses Tuhan sudah dimulai. Dalam pelayanannya dia banyak mengalami pergumulan, tapi di akhirnya dia berkata, sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Paulus tahu sudah ada upah, ada mahkota yang disiapkan Tuhan bagi dia, yang dikaruniakan kepada oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi hal yang luar biasa juga yang perlu kita tahu, dia katakan begini, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada siapa? Kepada yang merindukan kedatangannya. Saya yakin di sini kita orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Di dalam kitab Wahyu, saudara, dikatakan, ya datanglah segera. Saudara, kita mungkin berpikir, Tuhan kalau boleh. Ada mungkinlah orang berpikir seperti itu ya. Dan jujur saya pernah berpikir seperti itu. Kalau boleh, belum sedekat ini Tuhan datang. Bukan tanpa tujuan, tetapi ada begitu banyak kerinduan. Apakah bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan, supaya mereka kenal Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, mau orang sudah banyak yang bertobat atau tidak, firman Tuhan sudah nyatakan dia pasti akan datang. Amin. Mau saudara dan saya siap atau tidak, dia pasti datang. Yesus pasti datang kembali, bahkan sudah dinyatakan waktunya akan dipersingkat. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, mau kita dalam keadaan sungguh-sungguh saat ini atau tidak, itu tidak akan menghambat untuk Tuhan datang yang kedua kali. Tapi berbahagialah saudara dan saya yang masuk dalam kumpulan orang yang dikatakan oleh Paulus merindukan kedatangannya. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya saat ini dalam posisi yang seperti itu? Apakah kita merindukan kedatangan Tuhan? Saudara, kata merindukan, kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai pengertian sangat menginginkan dan mengharapkan. Sangat menginginkan dan mengharapkan. Nah sekarang apakah kita saat ini sangat menginginkan dan sangat mengharapkan Tuhan datang? Ataukah kita tidak ingin? Ataukah kita ingin tetapi untuk saat ini belum siap? Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, yang lain dia sangat menginginkan, dia sangat mengharapkan.
untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Untuk bertemu dengan Tuhan. Kita hidup di dunia ini seperti di dalam kebenaran Tuhan. Di Ayub katakan bahwa hidup di dunia ini banyak pergumulan. Orang yang hidup dalam pergumulan, hidup dalam penderitaan, pasti secara manusia juga kita pernah berpikir untuk kita segera mau kembali dengan Tuhan. Karena kita sudah tahu firman Tuhan bahwa di surga itu tidak ada lagi ratap tangis. Di sana ada kebahagiaan. Amin. Secara manusia, saudara, kita mungkin pernah berpikir bahwa kalau boleh Tuhan ambil saja hidup saya. Jujur saya pernah melewati hal yang seperti itu. Bukan nanti sejak ketika saya kenal Tuhan. Masih dari kecil, saudara, saya masih umur masih SD lah waktu itu, masih sangat kecil. Saya sudah berdoa, Tuhan kalau boleh ambil saya. Saudara mungkin bertanya apa sebenarnya yang terjadi, karena kehidupan yang saya lewati pada masa kecil saya. Ada banyak hal yang membuat secara manusia saya menderita. Tetapi ternyata saya baru sadar kalau Tuhan tidak panggil saya kembali waktu itu karena ada rencana Tuhan. Amin. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau saya kerjakan. Nah saudaraku, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Paulus juga seorang yang sebenarnya kalau mau ikuti keinginannya, dia mau segera ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita buka kitab Filipi pasal 1 ayat 21 seterusnya, Paulus berkata bahwa, coba kita buka untuk kita bisa lihat bersama-sama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, saya bacakan 21 seterusnya. Karena bagiku hidup adalah hamasia dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan hamasia. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Secara keinginannya sendiri sebenarnya dia sudah memilih mau ada bersama dengan Tuhan. Jadi pertanyaan, apakah Paulus seorang yang merindukan kedatangan Tuhan? Jelas. Apakah secara pribadi ataupun secara umum? Kalau kita lihat di sini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dia sangat ingin supaya Tuhan segera datang dalam dirinya, dalam hidupnya. Tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang masih harus dia kerjakan. Dan itu yang nanti juga kita akan lihat sebentar, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kembali di dalam kebenaran yang kita lihat tadi, 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 tadi. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sehingga dari ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita boleh lihat bahwa orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu sama seperti orang yang sebenarnya dia menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, sehingga di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 36 berkata demikian. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan ia mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Kita percaya Tuhan kita satu saat, satu waktu pasti dia akan datang. Amin. Dan firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ketika dia datang dia mengetok pintu segera dibukakan. Nah, kalau kisah ini kita pasti ingat tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana.
Nah saudaraku, berbicara merindukan kedatangan Tuhan, Paulus juga sudah memberikan ada rinciannya atau ciri-cirinya atau hal-hal yang ada di dalam hidup orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Apa yang harus dia miliki? Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat kembali di dalam kitab 2 Timotius 4 ini. Kita mundur beberapa ayat. Di dalam ayat yang ke-5 seterusnya sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, ciri-ciri orang yang merindukan kedatangan Tuhan, kurang lebih ada 5 bagian di sini yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, saudaraku, di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-5 tadi, firman Tuhan katakan begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini yang sendirian Paulus menyatakan. Saya yakin bahwa Paulus telah melewatinya. Dengan kata lain, bahwa kalau dia berani berkata Tuhan sudah siapkan mahkota baginya, tetapi bukan hanya bagiku, bagi mereka yang merindukan kedatangannya juga. Paulus adalah salah satu di antara sekian banyak orang juga yang sangat merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Sehingga saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dia memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Ada ciri-ciri bagi orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang dikasih, bahwa orang yang merindukan kedatangan Tuhan, ciri-cirinya dia harus menguasai dirinya, memiliki penguasaan diri. Amin. Memiliki penguasaan diri. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kadang si jahat mau mencuri itu dari kita. Penguasaan diri. Nah ini hal bagian penting yang harus ada dalam hidup orang percaya. Sehingga tidak satu kebetulan penguasaan diri itu ada di dalam bagian 9 buah roh. Itu bagian penutupnya yang ke-9 itu penguasaan diri. Amin. Yang pertama yang harus kita tahu, merindukan kedatangan Tuhan, ciri-cirinya yang pertama adalah orang yang harus memiliki penguasaan diri. Amin. Memiliki penguasaan diri. Kuasai dirimu. Saya masih ingat sampai sekarang, Bapak almarhum Pak Yohan pernah berkata, bahkan engkau harus jadi musuh terhadap dirimu sendiri. Ada sesuatu yang sebenarnya yang ada di dalam hati kita secara manusia, keinginan kita, bahkan yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kau harus menguasainya. Amin. Kuasai dirimu. Dari hal apa? Setan banyak kali mau membuat engkau geram. Setan banyak kali mau membuat engkau marah. Setan banyak kali mau membuat engkau sakit hati. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan bagi kita, kalau engkau orang yang merindukan kedatangan Tuhan, engkau harus tetap menguasai dirimu. Jangan biarkan emosimu, jangan biarkan kemarahanmu menguasai hidupmu. Karena sebenarnya ketika kita tidak mampu menguasai kehidupan kita, ketika kita biarkan hal itu menguasai, yang rugi itu bukan si jahat, tapi diri kita sendiri. Saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mereka yang mengambil
Jadi bayangkan saudara, orang yang ada dalam satu pertandingan hanya untuk demi satu mahkota yang fana, yang hanya untuk sementara, mereka harus menguasai dirinya. Harus menguasai dirinya. Kalau kita lihat lomba-lomba pertandingan, bahkan saya dulu sebelum saya kenal Tuhan, dulu saya pekerjaan saya seorang yang dari bagian yang suka bekerja waktu itu memelihara kuda pacu, dan ada waktunya kuda itu harus bertanding. Dan setiap yang saya lihat, yang saya dengarkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kuda ini harus masuk dalam gelanggang pertandingan, jadi dia harus latihan dulu. Dan yang jokinya ini tentunya dia juga sudah dapat arahan dari pelatih. Pelatih ini sudah tahu kekuatan kuda ini seperti apa. Nah, sehingga dia harus berlomba sesuai dengan kelasnya. Ada yang kelas 800 meter, 1000 meter, 1100, 1200, 300, 400, sampai 2000 meter. Nah, bayangkan saudara, kalau kuda ini ketika dilepas, ketika dia start dan harus dibiarkan dia memacu dengan kekuatan sepenuhnya dari awal, dia akan kehabisan, kehilangan kekuatan, dan bisa saja dari awal dia mulai melaju dengan kencang, tapi di mendekati finish dia akan terkejar dan pasti akan kalah. Nah, saya melihat khusus untuk kuda yang saya pelihara waktu itu, jadi memang dari pelatih sudah arahkan kepada joki ini, ketika start jangan langsung lepas, ditahan dulu. Kalau saudara mau lihat kemauan kuda untuk berlari, dia mau berlari waktu mulai harus memang sudah sepenuh sekuat tenaganya. Nah, joki ini harus menahan dia, tidak dibiarkan emosinya untuk mau menguasai dirinya untuk supaya dia secepatnya melaju. Dan itu yang saya lihat. Dan kuda yang saya pelihara waktu itu 2 kali dia mengalami memenangkan pertandingan itu di kelasnya. Waktu itu ketika dilepas, joki ini mulai menahan dia. Tapi lama-kelamaan dia mulai melepas, mengulur talinya. Lama-kelamaan bukan hanya diulur, dicabut. Dia bisa mengeluarkan seluruh tenaganya. Dan itu yang dia lakukan hanya untuk meraih mahkota yang fana. Kalau saudara lihat lomba para atletik juga, apalagi lari maraton, saudara tidak akan pernah melihat pelari maraton itu langsung start full power, kekuatan penuh dari awal. Saudara tidak akan menemukan itu. Tapi dia akan mulai belajar menguasai dirinya, menahan sampai saatnya dia harus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Hanya untuk sesuatu yang fana. Tapi firman Tuhan katakan di dalam kitab pembacaan kita tadi, demikian untuk berasal mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Amin. Orang yang mau mendapatkan mahkota yang fana saja harus menguasai dirinya sedemikian rupa, apalagi saudara dan saya yang tujuannya mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota kebenaran yang Bapa Yahweh sudah siapkan. Jangan izinkan hal-hal dunia, bahkan amarahmu menguasai hatimu. Amin. Kuasai dirimu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Kita semua tahu bahwa doa orang percaya, orang benar penuh kuasa. Amin. Ketika kita mulai lemah, kita berdoa, kita rasakan kekuatan. Ketika sakit, berdoa, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Amin. Tapi awalnya firman Tuhan katakan kuasai diri. Kenapa? Kalau tidak, saudara tidak akan tenang. Sehingga kalau tidak tenang, tidak bisa berdoa. Nah, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana supaya kita bisa berkuat, berdiri, bertahan, tidak goyah, sementara kita tidak bisa berdoa? Alasannya kenapa kita tidak bisa berdoa? Karena hati kita tidak tenang. Kenapa hati kita tidak tenang? Karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Saudara, saya yakin engkau yang lagi tidak tenang, akan sulit sekali engkau untuk bisa berdoa. Akan sulit bagi kita untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kau yang tidak tenang, akan sulit sekali engkau untuk bisa berdoa. Apalagi engkau dikuasai oleh keinginanmu sendiri, oleh kemarahanmu sendiri, kau tidak akan bisa berdoa. Kenapa? Karena ketika engkau datang berdoa, yang kau ingat hanya orang itu, kesalahan yang ada di pikiranmu, hanya kesalahan, perbuatan, sehingga kau tidak tenang, dan itu yang membuat kau tidak bisa berdoa. Sementara doa itu sesuatu yang harus. Amin. Para mempelai sudah mengajarkan. Doa itu sesuatu yang harus engkau lakukan, karena itu adalah kebutuhanmu. Firman Tuhan katakan doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Saudara mengerti dengan kata lain, kalau engkau tidak berdoa berarti tidak bernafas secara rohani. Iya kan? Nah, firman Tuhan katakan doa itu nafas hidup orang percaya. Jadi kalau tidak bisa berdoa, tidak berdoa, berarti berhenti bernafas secara rohani. Nah, kalau berhenti bernafas, berarti apa? Mati. Jangan sampai rohanimu mati hanya karena engkau tidak bisa menguasai diri. Hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya kuasai diri kita. Apapun keadaan yang engkau alami, belajarlah untuk menguasai dirimu. Amin. Yang selanjutnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan tadi 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Nah, ini lebih lagi, saudara, sabarlah menderita. Orang yang kalau lagi dalam pergumulan penderitaan dan kita datang bilang sabar. Orang yang tidak tahan lagi dengan penderitaan yang berkata, bukan karena itu rasa, kita yang rasa. Jawabannya kebanyakan begitu, sabar. Mati dalam kesabaran. Karena ada teman saya pernah berkata begini, jangan kamu mati dalam kesalehanmu. Saleh, tapi jangan sampai mati dalam kesalehan. Sabar. Semua mati sabar. Saudara tidak akan mati kalau saudara sabar. Amin. Pikiranmu, pikiran kita sendiri. Kalau kita tetap sabar, mati. Tapi sebenarnya tidak demikian, karena firman Tuhan mengajarkan bagi kita ada satu hal yang luar biasa yang akan terjadi ketika kita sabar. Kisah 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Bentar ya. Yakobus pasal yang kelima, bukan? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Firman Tuhan, apakah berdusta?
Firman Tuhan katakan bersabar sampai kedatangan Tuhan. Nah saudara, banyak orang bicara sama mati, sabar-sabar. Loh, artinya kalau boleh berhenti dengan kesabaran. Nah, belum tahu kita sabar. Nah, baru bilang untung kita sudah bertobat. Akan kebanyakan orang seperti itu. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi firman Tuhan mengajar sabarlah sampai kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kesabaran itu sampai Tuhan datang, saudara, dan saya harus sabar. Saudara tidak akan mati dalam kesabaran. Amin. Tidak akan mati. Nggak usah takut. Kesabaran tidak akan membuat engkau mati saat ini. Karena Tuhan katakan sabar itu sampai Tuhan datang. Nah, dia katakan bahwa sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sama seperti petani, dia mau menantikan hasil yang berharga dia dari tanahnya, dia harus belajar sabar. Amin. Dia harus belajar sabar. Pengalaman saya dulu waktu masih di Pondok Indah, sebelum datang ke Manado, jadi kan cuma Sabat Minggu saya di sini, habis itu pulang. Jadi hampir setiap hari saya itu di kebun, menanam, merawat. Ke satu waktu tanaman yang saya tanam itu mengalami masalah, sampai bahkan istri saya bilang, sudah cukup supaya itu tanaman. Saudara itu kenapa? Karena waktu itu ketika habis panen, saya waktu itu langsung tanam. Ada orang yang bekerja waktu saya perintahkan tanam, waktu itu saya suruh tanam pitsai. Habis panen bawang, suruh saya tanam pitsai. Sementara kan waktu habis panen itu masih rumput-rumputnya kan sudah mulai tumbuh. Nah jelas kalau langsung tanam, pasti yang keduluan bertumbuh ini rumput. Nah tetapi saya berpikir, kan sampai 3 hari barulah dia mau mengeluarkan, baru mulai bibit ini, benih ini mulai bertumbuh. Jadi besoknya atau lusanya masih bisa disemprot pakai racun, tidak apa-apa. Tapi ketika saya pergi di hari yang kedua atau ketiga nggak salah, waktu saya pergi satu bedeng saya semprot, kalau saya perhatikan, sudah tumbuh ini, aduh kalau semprot mati ini. Akhirnya saudara saya biarkan tidak disemprot rumputnya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara, baru mau keluar tuh baru mau tumbuh benih pizza ini, dia berumur setinggi. Urus, istri bilang sudah cukup, kurang bumi, saya luncur. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau melatih kita kesabaran. Bayangkan kita harus mengerjakannya supaya bagaimana bisa menyelamatkan ini. Karena ada sih bertumbuh waktu itu. Karena kan tidak disemprot, walaupun memang sudah banyak rumputnya, sudah tinggi. Tapi dikerjakan. Saudara itu jadi kesaksian. Bahkan Pak Simon pernah lihat itu pitsai. Saudara yang kasih dalam Tuhan itu pitsai yang tidak dibubuk. Tapi waktu itu sabar kita dikerjakan saja. Cuma disemprot saja, sisa ketika habis semprot tanaman, ya disemprot. Sampai bisa itu, bayangkan menjadi, sampai tetangga di kebun saya bilang, jangan apa pitsai. Ya pitsai so mulai berkritik. Jangan apa pitsai. Saya pelajari untuk mendapatkan sesuatu yang baik, hasil yang berharga. Ternyata kesabaran itu penting. Amin. Kesabaran itu penting. Kadang kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak memiliki kesabaran, dan akhirnya kita tidak menuai yang baik. Sabar penting. Firman Tuhan katakan, sabarlah sampai Tuhan datang. Amin. Jadi kau tidak akan mati dalam kesabaran, tetap sabar saja. Tuhan datang, ada upah. Ayat
Paulus pasal 5, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Kabar baiknya saudara yang kasih Tuhan, sabar saja. Tuhan sudah lama mendatang. Sekalipun kita tidak tahu waktu dan saatnya kapan, ya kan? Kita hanya sabar saja. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bagaimana supaya engkau kuat, engkau tetap sabar? Contohi para nabi yang telah mendahuluimu. Amin. Contohi para nabi, para rasul yang sudah melewatinya lebih dahulu dari kita. Bagaimana caranya? Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap sabar. Kalau dengan kata lain, kalau mereka bisa, berarti kita bisa. Kan sama-sama kita ini ciptaan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa contohilah, teladanilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kalau engkau diuji kesabaranmu, cari, baca kitab suci bagaimana kehidupan para nabi, para rasul ketika mereka melewati hal itu. Engkau pasti akan kuat. Amin. Ikuti, teladani, kau pasti kuat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang kedua, tentang kesabaran. Jadi ciri orang yang merindukan kedatangan Tuhan yang ada dalam dirinya, yang kedua, memiliki kesabaran. Amin. Kalau kita tetap merindukan Dia, jangan biarkan kesabaranmu hilang. Tetaplah sabar. Haleluya. Nah, saudara, yang ketiga, kita baca lagi di dalam ayat yang kelima, kitab 2 Timotius 4. Selanjutnya dia katakan bahwa lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang ketiga, saudaraku, ciri dari orang yang merindukan kedatangan Tuhan adalah orang yang tetap mengerjakan tugasnya sampai selesai. Amin. Orang yang merindukan Tuhan, kedatangannya, bukan berarti dia harus segera berhenti untuk bekerja. Tetap kerjakan sampai selesai. Amin. Tugas yang Tuhan sudah beri bagi kita, kerjakan sampai selesai. Jangan minta pulang kalau belum kelar kerja, itu tugas. Jangan minta pulang. Tuhan ambil coba kita. Masih banyak pekerjaannya sih. Tuhan belum mau panggil kalau belum kelar. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada lagu. Bila tugasku selesai, kan lagu-lagu dulu. Jadi kalau tugasnya selesai semua pulang. Mending Pak Almarhum bilang dulu. Manusia itu datang, dia lahir, kerja, pulang. Kerja, pulang. Artinya dia kerjakan sampai selesai. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam dirimu? Destinimu, takdir di dalam hidupmu. Kita mungkin berpikir, apakah memang ada takdir begitu? Ya. Tapi takdir Tuhan bagi kita bukan takdir hari yang mendatangkan kecelakaan. Amin. Masing-masing kita sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi seperti apa yang Dia mau. Makanya tanya, Tuhan takdirkan saya ini mau jadi apa? Harus engkau ingat, Tuhan tidak pernah takdirkan engkau untuk gagal. Amin. Tuhan takdirkan hidupmu ada satu tujuannya, dengan ada maksud tujuan Tuhan di dalam diri. Amin. Apakah engkau dipanggil sebagai pengkhotbah, penginjil, sebagai pemain musik, WL, singer skasan, rebana? Kalau itu tugas Tuhan untukmu, kerjakan itu. Amin. Sampai kapan? Sampai selesai waktunya yang ditentukan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, orang yang merindukan Tuhan punya ciri ini.
menjadi takdirnya, apa yang menjadi destininya. Tuhan panggil dia seperti apa. Makanya dia sebenarnya sudah rindu mau pulang. Paulus sudah rindu pulang. Tapi apa yang dia katakan? Sekarang aku tahu aku harus tinggal di dunia dan bagiku harus bekerja, berbuat. Amin. Dia tahu tugasnya belum selesai. Dia harus kerjakan dulu tugasnya sampai selesai, sehingga tiba di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7, saudara, apa yang dia katakan? Kalau mulai ayat 6 seterusnya dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Di Filipi 1 ayat 21 seterusnya kita baca tadi. Mati bagi manusia adalah keuntungan. Bagi yang hidup adalah manusia dan mati adalah keuntungan. Dia katakan dia sudah ingin mau kembali, tapi dia harus tetap bekerja untuk memberiku. Kenapa? Dia tahu tugasnya belum selesai. Tapi di sini dia tahu tugasnya sudah selesai. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 tadi, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir. Ini artinya tugasnya sudah selesai. Ya, tugasnya sudah selesai. Makanya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita orang yang merindukan kedatangan Tuhan, tetap kerjakan tugasmu sampai selesai. Amin. Tak mungkin berkata, saya cuma jemaat biasa, sepertinya Tuhan tidak beri saya tugas apa-apa. Ya saya hanya ibadah saja, sabat minggu, 2 puasa, 2 malam. Tapi engkau harus tahu, ketika engkau ada dalam satu kumpulan, satu jemaat, engkau bukan hanya kebetulan di tempat itu. Ada sesuatu yang ditugaskan Tuhan untukmu sehingga engkau ada di tempat itu. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Dengan engkau berdoa saja, itu adalah tugas yang mulia. Amin. Itu tugas yang mulia. Dengan engkau memberkati pekerjaan Tuhan, itu tugas yang mulia. Ada seorang ibu, dia bilang begini pada kami suami istri, memang Tuhan kasih karunia sama dia untuk memberi, untuk menopang. Jangan suruh saya berbuat baik, saya tidak tahu berbuat baik. Tapi yang Tuhan taruh dalam dirinya, untuk dia memberi, untuk dia memberkati. Jadi katakan itu yang dia terus lakukan sampai hari ini. Waktu sejak Tuhan panggil sampai hari ini, dia terus dia kerjakan. Engkau yang hanya berdiri untuk berdoa, menopang pekerjaan Tuhan. Engkau yang hanya saling melengkapi, menasihati, itu pekerjaan yang harus engkau lakukan sampai selesai. Itu tugas yang Tuhan beri kepadamu. Hal yang pertama yang perlu kita tahu, bukan kebetulan bahwa kita ada di tempat ini. Yang pertama, bahwa kita itu tugas kita semua. Selain para mempelai yang dipercayakan Tuhan untuk melayani, kita semua memiliki tugas untuk tetap berdoa. Amin. Yang kedua, tetap terus menopang pekerjaan Tuhan ini. Amin. Menopang pekerjaan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu tugas saudara dan saya, dan kita harus lakukan sampai kapan? Sampai selesai. Sampai selesai. Kalau Tuhan belum datang, lakukan terus. Amin. Atau selama kita hidup, lakukan terus. Paulus tahu tugasnya sudah selesai, dan dia berkata, saat kematianku sudah dekat. Aku sudah akhiri pertandingan dengan baik, dan aku sudah mencapai garis akhir. Katakan saat kematianku sudah dekat. Dia tahu persis. Kita bisa bandingkan dua pernyataannya yang luar biasa. Yang pertama, sebenarnya dia ingin pulang, tapi dia katakan dia masih ingin tetap di dunia ini. Dia harus bekerja.
untuk memberi buah. Artinya dia tahu tugasnya belum selesai. Tapi di sini dia katakan, kematianku sudah dekat. Sudah mengakhiri pertandingan, sudah mencapai garis akhir. Dan itu yang dia lakukan. Dia telah memelihara imannya. Lakukan tugasmu, apapun yang dipercayakan kepadamu, dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan itu sampai selesai. Itu adalah tanda, ciri-ciri yang ketiga yang dimiliki, yang ada dalam kehidupan orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Jaga hatimu untuk tetap merindukan kedatangan Tuhan. Engkau orang yang merindukan kedatangan Tuhan, tetap kerjakan tugasmu. Tetap lakukan tugasmu. Jangan pandang mau besar atau kecil. Lakukan itu dengan setia. Lakukan itu adalah tugas yang Tuhan beri bagimu. Kerjakan itu sampai selesai. Maka kau akan lihat apa yang disiapkan Tuhan, kau akan menerimanya kembali. Saudaraku, Lukas 12 ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah bagi hamba yang melakukan tugasnya itu sampai tuannya itu datang. Amin. Ketika tuannya itu datang, dia dapati kita tetap melakukan tugas kita. Berarti dia senang atau tidak? Senang pasti. Ya, kita rindu melihat Tuhan senang atau tidak? Senang. Kita pasti rindu melihat Tuhan senang. Lakukan tugasmu. Mau dilihat atau tidak, Tuhanmu memperhatikan atau tidak, tetap lakukan. Amin. Mau dipandang, dihargai atau tidak, lakukan itu dengan penuh ketaatan, kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab. Lakukan itu dengan setia sampai selesai. Yang memberkatimu bukan gembala, bukan mempelai. Yang memberkatimu adalah Bapa di surga. Karena itu firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Semua yang engkau kerjakan, engkau lakukan itu untuk Tuhan, karena yang memberikan upah kepadamu itu adalah Bapa Yahweh. Amin. Lakukan dengan setia. Nah, saudaraku yang kekasih Tuhan, sementara saudara Yeremia 48 ayat 10 katakan begini, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ada hukuman. Firman Tuhan katakan, kalau tadi berbahagia, di dalam kitab Lukas 12 ayat 43, orang yang melakukan tugasnya itu, dan ketika Tuhan itu datang dia melihatnya, orang itu dikatakan berbahagia. Tetapi bagi yang melakukan tugas itu dengan lalai, firman Tuhan katakan terkutuklah. Saudara, saya yakin kita semua ini tidak ada yang ingin terkutuk. Amin. Kita semua tidak ada satupun di antara kita yang mau terkutuk. Kita semua ingin bahagia, kita ingin hidup sejahtera, kita ingin hidup damai sejahtera, kita ingin semuanya mendapatkan berkat, dapat mahkota. Kalau engkau ingin dapatkan mahkota itu, tetap kerjakan, jangan lalai. Amin. Jangan lalai. Sering kita mulai lalai karena kita melihat keadaan, karena kita melihat manusia. Tapi mari pandang Tuhan. Amin. Jangan lalaikan pekerjaan. Firman Tuhan katakan, terkutuk orang yang mengerjakan tugasnya dengan lalai. Tuhan sudah memberi tugas bagi kita masing-masing, dan jangan lalaikan tugas itu. Kerjakan dengan setia. Bukan kutuk, tapi berkat yang akan datang kepada kita. Amin. Nah, yang keempat, saudara, ciri orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Di dalam masih dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, saudara yang kasih dalam Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai
garis akhir. Nah, yang keempat yang harus saudara tahu, harus kita miliki, kita ini ibaratnya dalam pertandingan. Makanya saudara, kita harus mengakhiri pertandingan itu dan harus mencapai garis akhir. Amin. Kalau yang ketiga tadi kita harus kerjakan tugas itu sampai selesai. Sekarang kau harus bertanding, akhiri pertandingan itu sampai garis akhir. Ada banyak orang yang mundur, ada banyak orang yang berhenti dalam pertandingan ketika belum selesai pertandingannya, ketika masih setengah jalan. Apakah karena capek? Apakah karena sakit hati? Apakah karena malas atau lain-lain? Tapi ada banyak saudara yang mengakhiri pertandingannya sebelum mencapai garis akhir. Tuhan mau kita sampai garis akhir. Amin. Bertandinglah, mungkin kau tidak kuat lagi. Saudara berkata, saya sudah tidak kuat lagi untuk ada dalam pertandingan. Mungkin kita berkata, saya sudah tidak bisa mencapai garis akhir. Tapi kalau saudara mau berjuang, Tuhan ada bersama-sama denganmu. Amin. Kalau engkau memiliki kemauan, hati yang teguh, mau berjuang, Tuhan ada bersamamu. Satu kali saya nonton saudara di YouTube, seorang pelari, waktu start, ketika mulai lancar, saudara bisa bukuan di YouTube, ini lomba lari atletik yang memotivasi. Saudara, belum setengah, saudara sudah setengah atau belum setengah, yang pasti waktu itu belum selesai, tiba-tiba dia cedera. Pelari ini cedera, sudah tidak kuat sampai dia harus menangis. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sebenarnya dia bisa juga bersaing, berlomba untuk menang. Tapi sebelum selesai pertandingan lomba itu, dia jatuh. Dia jatuh bukan karena sudah habis kekuatannya, tetapi karena cedera. Kakinya cedera dan membuat dia tidak bisa lari. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri, saudaraku, sementara semua yang lainnya yang bertanding bersama-sama dengan dia sudah ada di depan melewati dia. Tapi dia harus bangkit. Walaupun semuanya sudah, yang lainnya sudah mencapai garis finish, yang satu ini, pelari ini tidak diam. Memang kakinya sudah tidak bisa lagi, saudara, untuk bisa melangkah kakinya yang setengah. Tapi dengan kaki yang sebelah, saudara yang kasih Tuhan, dia tetap mau melompat, mau berusaha untuk bisa sampai di garis akhir. Dalam kesakitannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang cedera ini masih mau berusaha. Dia tidak mau, dia mau sampai di garis akhir. Dia tidak mau berhenti, harus sampai di garis akhir, walaupun dia tidak juara. Tapi keinginannya untuk menyelesaikan pertandingan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi orang yang melihatnya. Orang-orang yang ada yang menonton, mereka bersorak dengan luar biasa melihat. Saudaraku, dengan menangis dia melompat, tidak bisa lari, kakinya setengah tidak bisa dipijakan lagi. Jadi dia melompat dengan kaki setengah. Mungkin tidak bisa lagi, tidak kuat lagi untuk sampai di finish. Tetapi di tengah jalan usahanya itu, tiba-tiba ada seorang yang datang menggandeng dia untuk supaya dia bisa sampai di garis finish. Kalau saudara mau, Tuhan tetap akan menolong saudara. Amin. Kalau saudara mau tetap bertekad berjuang, Tuhan tetap mau bawa untuk kita sampai di garis finish. Amin. Untuk kita sampai di garis finish. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu yang Tuhan mau, harus sampai di garis finish. Mau kau menang atau tidak, kau harus sampai di garis finish. Artinya engkau harus kerjakan, akhiri pertandingan sampai selesai. Amin. Tuhan akan menolongmu untuk membantumu sampai pada garis finish. Itu yang Tuhan mau lakukan di dalam diri kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 Timotius pasal 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan
iman yang benar dan berebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tentunya posisi kita ada di dalam pertandingan yang benar. Amin. Dalam pertandingan yang benar, bukan pertandingan yang salah. Kita berada di jalur yang benar. Kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar. Ada banyak orang berjuang, sementara berjuang untuk sesuatu yang tidak benar. Mereka tetap berusaha, tapi hari ini kita ada di dalam pertandingan yang benar. Berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin. Tuhan akan menolong sampai garis akhir. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ikuti peraturannya. Amin. Ikuti tuntunannya, ikuti kehendak Tuhan, ikuti maunya Tuhan di dalam hidupmu. Kita boleh berlomba, kita boleh dalam pertandingan, tetapi yang Tuhan mau, ikuti peraturan-peraturannya. Amin. Tuhan memberikan peraturan-peraturannya bagi kita. Tuhan memberikan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Kita akan bisa bertanding, kita akan bisa capai garis akhir kalau kita ikuti kehendak Tuhan. Jangan ikuti kemauanmu sendiri. Amin. Ikuti maunya Tuhan. Tanya Tuhan. Saya pernah bilang sama istri saya, engkau lagi mengalami pergumulan apapun masalah, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa nilai positifnya dari masalah ini? Dan apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan akan tunjukkan. Nah, kalau Tuhan tunjukkan, ikuti itu. Ikuti tuntunannya, engkau akan sampai pada garis akhir. Amin. Banyak kali orang tidak sampai pada garis akhir karena tidak mengikuti maunya Tuhan. Yang Tuhan mau sekarang, ikuti apa yang menjadi kemauannya bagi kita. Amin. Apa yang menjadi kehendaknya. Kadang dia bawa kita, saudara kasih Tuhan, mengalami banyak hambatan, rintangan, pergumulan dalam pertandingan iman kita. Tapi ada janjinya yang luar biasa. Kalau kau ingin menang, kau ingin capai garis akhir, ikuti peraturan-peraturan. Ikuti tuntunan Roh Kudus di dalam diri kita. Kamu akan melihat, kau bisa menginjakkan kaki di garis akhir. Amin. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, saudaraku, yang kelima, orang yang merindukan kedatangan Tuhan, atau ciri yang kelima yang ada dalam hidupnya, di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 tadi, saudaraku, Paulus katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang kelima, saudaraku, yang selanjutnya yang harus ada dalam diri kita, yang harus kita lakukan, tetap pelihara imanmu. Amin. Pelihara imanmu. Bagaimana caranya? Kau tidak biarkan imanmu begitu saja tanpa ada pertumbuhan. Yang namanya pelihara supaya bisa bertumbuh. Dipelihara supaya imanmu bisa naik, imanmu bisa bertumbuh. Nah, ciri orang yang merindukan kedatangan Tuhan yang kelima adalah memelihara iman. Bagaimana cara kita memelihara iman? Firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Dan dalam penderitaan. Jadi firman iman itu akan terpelihara, akan bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan. Iman itu bertumbuh di dalam penderitaan. Kembali lagi, kalau saudara mengalami penderitaan, apakah pergumulan yang saudara alami, saudara yang bisa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya imanmu tetap bertumbuh dan pelihara? Amin. Imanmu tidak akan mati. Lukas 14 ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetap
jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, kita bisa merindukan kedatangan Tuhan. Tuhan memang pasti datang. Tapi pertanyaannya, ketika dia datang, apakah dia dapati ada iman? Masihkah iman kita terpelihara? Paulus katakan dalam ayat 7 2 Timotius 4 tadi, aku telah memelihara iman sampai garis akhir, sampai akhir hidupnya. Yang Tuhan mau pelihara imanmu. Karena dia ketika dia datang, dia cari apakah ada iman. Iman bicara tentang ketaatan, kesetiaan, keyakinan akan Tuhan. Mau taat, mau setia, dan tetap yakin. Amin. Cara kita memelihara iman kita, ketaatanmu, kesetiaanmu, keyakinanmu akan Tuhan, membuat imanmu terpelihara walaupun dalam penderitaan. Dan ketika dia datang, dia dapati ada iman. Amin. Dia dapati ada iman yang membuat saudara dan saya bisa melihat atau mendapatkan upah itu. Yang kelima tadi, supaya orang-orang yang merindukan Tuhan supaya dapat mahkota itu yang harus dia miliki, memelihara imannya. Pelihara iman, tetap jaga. Walaupun setan berusaha untuk mematikan imanmu, jangan mau, tetap pelihara iman. Orang bisa mati imannya karena persoalan, ya kan? Orang bisa mati imannya karena kesulitan, bisa mati imannya karena masalah. Tapi hari ini mau masalah, mau kesulitan, pergumulan, jangan biarkan itu mematikan iman. Amin. Tapi justru dalam keadaan itu, taatlah, setialah, tetaplah yakin dengan Tuhan, maka imanmu tidak akan mati. Imanmu pasti akan tetap bertumbuh. Ketika dia datang yang kedua kali, dia dapati ada iman di bumi. Dia dapati saudara dan saya tetap dalam posisi beriman, sehingga kita layak untuk menerima mahkota kebenaran, sehingga kita layak mendapatkan upah. Karena kita orang-orang yang sudah memelihara iman, kita orang-orang yang sudah membuat iman itu tetap kuat, orang yang tetap memilih untuk tetap mau beriman apapun keadaannya. Jangan biarkan imanmu pudar, jangan biarkan imanmu mati. Tetap buat imanmu terpelihara apapun kondisinya. Taat, setia, dan yakinlah yang membuat imanmu terpelihara. Ibrani 4 ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Tuhan sudah katakan. Orang yang beriman, jadi bukan orang yang tidak beriman, bukan orang yang menjadi goyah imannya, tapi orang yang tetap memelihara imannya. Firman Tuhan katakan akan masuk ke tempat perhentian. Amin. Akan dapatkan mahkota yang luar biasa. Saya selalu memandang saudara merenungkan betapa saya merindukan hari-hari itu, betapa saya merindukan saatnya. Mengapa? Karena mahkota yang Tuhan sudah siapkan, kemuliaannya yang luar biasa. Dan sebagai orang-orang yang merindukan akan saatnya itu, kedatangannya itu, ini yang perlu kita terus lakukan. Amin. Tetap miliki penguasaan diri, kuasai diri, sabarlah menderita. Waktunya sudah dekat. Kerjakanlah tugasmu sampai selesai. Akhiri pertandinganmu dengan mencapai garis akhir. Jangan berhenti di tengah jalan.
selesaikan pertandinganmu, capai garis akhir, dan pelihara iman. Amin. Kebahagiaan menanti saudara dan saya. Berapa banyak saudara yang rindu bahagia? Lambaikan tanganmu. Beri tepuk tangan soal-soal bagi Tuhan. Ia akan memberikan upah mahkota kebenaran bagi kita semua yang merindukan kedatangannya. Bapa yang akan memberkati kita semua, kita mengucap syukur atas kebenaran Tuhan hari ini. Bapak Yahweh, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini untuk kebenaran-Mu. Kami telah menikmati apa yang menjadi kebenaran-Mu bagi kami semua saat ini. Meteraikan, sempurnakan kebenaran-Mu. Ukir di dalam hati kami, taruh kekuatan kemampuan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ambil alih penyembahan kami, urapi mempelai, urapi kami semua. Setan roh jahat, pengganggu, penghambat, penghalang di dalam penyembahan, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami ikat, tolak, singkirkan semuanya. Berkati penyembahan kami, sambung ambil alih penyembahan kami, biar menyatu dengan penyembahan di sorga. Terpuji Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Kami serahkan kepada